dan seluruh umat Allah yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Dan sekaligus hari ini merupakan puncak perayaan liturgi Gereja Katolik. Hari ini Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus telah mengalahkan dosa dan maut dengan kebangkitannya sendiri. Melalui kebangkitannya ini, Yesus mau menunjukkan bahwa Ia sungguh-sungguh Putra Allah. Ia sungguh-sungguh hidup di tengah kita dan memberi harapan pada kita tentang hadirnya kerajaan Allah. Hal yang membedakan perayaan liturgi Ekaristi hari ini dengan perayaan liturgi Ekaristi pada hari Minggu atau hari raya yang lain adalah seruan tobat bisa diganti dengan pemercikan air suci. Air suci yang digunakan untuk memerciki umat adalah air yang telah dikuduskan pada perayaan malam Paskah. Selain adanya pemercikan air suci, pada hari ini juga dilakukan Mada Paskah atau sekuensi Paskah yang mewartakan kebangkitan Yesus dan dinyanyikan sebelum bait pengantar Injil. Lilin Paskah yang telah dinyalakan dengan api baru pada malam Paskah ditempatkan di posisi yang cukup tinggi dekat altar. Lilin Paskah ini dinyalakan sepanjang masa Paskah yang berlangsung selama 50 hari. Bila masa Paskah telah berakhir, lilin Paskah ini tetap disimpan dan dinyalakan bila ada upacara penerimaan sakramen baptis. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, Kristus sudah bangkit. Selamat menjalani kehidupan baru di dalam Kristus. Agar perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah berjalan dengan hikmat dan agung, marilah kita menjaga ketertiban dan menciptakan suasana hening dengan mematikan HP saudara-saudari dalam mode hening. Kami menghimbau para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya selama perayaan ini. Yang boleh menerima komuni adalah umat Katolik yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi. Sekarang, marilah kita siapkan hati kita dan arahkan seluruh perhatian kita pada perayaan Ekaristi Suci Meriah ini. Terima kasih, berkah dalam.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari, umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan selamat Pesta Paskah. Tidak ada semangat. Paskah adalah hari yang diagungkan oleh Tuhan. Maka Tuhan selayaknya kita rayakan dengan meriah. Maka tadi saya bilang kurang semangat. Paskah pun adalah hari raya kita bersama. Dalam kebangkitan Kristus, kita pun ikut serta bangkit dari maut. Dan terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kebangkitan Kristus membuat kita menjadi cerah. Cerah wajah. Cerah pengharapan kita. Kita mau memberi kesaksian atas perutusan kita. Bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersukaria pada hari raya Paskah ini, memuji syukur atas kebangkitan Kristus. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai. Bersuka
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, ibu dan bapak, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih. Paskah itu adalah pesta sukacita. Terlalu sukacita sampai hilang suaraku. Karena merupakan peristiwa yang amat menggembirakan, maka saya mau berpantun untuk kalian. Kuncup bunga tampak merekah. Kupetik bunga itu dengan hati-hati. Kuucapkan selamat Paskah. Semoga berkat Tuhan tak pernah berhenti. Paskah berarti Tuhan tidak ada lagi di kubur. Paskah berarti Tuhan sudah bangkit. Dan Paskah berarti Yesus benar-benar bangkit. Paskah bukan berarti Tuhan dicuri orang, seperti kata Maria Magdalena. Paskah sekali lagi bukan berarti Tuhan dicuri oleh orang, apalagi orang ketiga.
Maria Magdalena mengalami Paskah, tapi Paskahnya beda. Paskahnya Maria Magdalena itu adalah, saya buat singkatan, pasti salah sangka. Dia salah sangka. Dia pikir Tuhan telah dicuri orang. Pasti salah sangka. Karena salah sangka ini dia pergi cepat-cepat bercerita kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan telah dicuri oleh orang. Maka Petrus dan murid yang lain yang tadi dikatakan berlari cepat-cepat. Hanya kasihan Petrusnya kemudian sampai dikubur. Mungkin asam urat ya. Tidak bisa cepat lari. Atau mungkin juga sudah tua. Tapi murid yang lain cepat-cepat lari. Tetapi ketika dia sampai di kubur, justru dia tidak masuk. Dia tunggu Petrus ini yang asam urat ini masuk lebih dulu. Lalu melihat di situ. Setelah Petrus melihat bahwa di situ tidak ada Yesus, Tuhan sudah bangkit. Di situ hanya ada kain kafan. Maka murid yang lain tadi juga ikut masuk dan percaya akan segala sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka mengerti. Yesus tidak ada lagi di kubur. Yesus tidak ada di sana. Yesus sudah bangkit. Paus Fransiskus mengatakan begini, kalau kalian ingin tahu hidup yang sesungguhnya, sering-seringlah jalan-jalan. Tapi jalan-jalan ke kuburan. Karena di sana tidak ada orang mati. Tidak kamu temukan orang yang mati. Mereka sudah bangkit. Mereka sudah hidup. Maka kesaksian Petrus dan murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit mengubah bahwa Paskah bukan lagi pasti salah sangka, tapi Paskah adalah pasti aku selamat karena Allahku hidup. Dan itulah cerita Paskah. Paskah adalah cerita tentang sukacita. Paskah adalah cerita tentang hal yang menggembirakan. Paskah adalah cerita yang happy, yang menyenangkan. Maka ketika saya melihat saudara-saudari yang hadir ini muka cerah, ceria, full senyum, saya juga merasakan Paskah. Paskah itu adalah perjumpaan orang yang bersukacita karena Kristus bangkit. Maka saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Paskah adalah peristiwa yang mengajarkan kita untuk senantiasa mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, mengubah sikap kita. Pertama, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, apalagi Tuhan yang diambil orang, yang dicuri orang. Dan lebih dari itu, Paskah mengajarkan kita supaya kita tetap sekali memiliki Yesus dalam hidup kita. Jangan sampai Yesus yang ada di dalam diri kita hilang. Karena dalam tanda petik dicuri oleh orang. Tadi saya mengatakan apalagi dicuri oleh orang ketiga yang gampang menarik Yesus dalam diri kita. Dan kita meninggalkan Yesus. Saya pernah berkata di tempat ini, kalau orang salah makan, dia bisa sakit perut. Kalau orang salah pilih pasangan, dia bisa sakit hati seumur hidup. Tapi kalau orang salah memilih Tuhan,
dia juga akan hidup menderita sampai kapanpun. Jangan sampai Yesus dicuri dalam hidupmu. Paulus mengatakan, kita mungkin lelah mencintai Yesus. Kita mungkin dalam persoalan lelah mencari Yesus. Tapi sampai kapanpun Yesus tidak pernah lelah mencintai kita. Bahkan tak pernah lelah mengampuni kita. Itulah pasca kebangkitan. Maka saudara-saudari terkasih, pasca membuat kita menjadi agen perubahan yang membawa orang lain lebih baik. Pasca membuat kita menjadi pembawa kabar sukacita bagi hidup orang lain. Saya lalu teringat kata Romo Manius. Dia mengatakan, kalau kamu mau mengubah orang lain, jangan tunggu kau jadi malaikat dulu, atau menjadi manusia surga dulu. Tapi kalau kamu mau menjadi manusia surga dan manusia malaikat, jadilah manusia yang biasa-biasa. Dengan biasa-biasa kita mengubah orang. Tak perlu harus menjadi manusia malaikat. Semoga sabda Tuhan hari ini, peristiwa Paskah hari ini, senantiasa menjadi sukacita bagi kita. Sukacita di rumah kita. Mulai dari rumah kita sukacita itu. Bunda Teresa mengatakan, kalau kalian mau tersenyum, tersenyumlah mulai dari rumahmu. Jangan di rumah mukamu bengkak, tapi di luar mukamu senyum-senyum. Mulai dari rumah. Sukacita mulai dari diri kita. Jangan kita tunggu mulai dari orang lain. Itulah cerita Paskah tahun 2025. Tuhan memberkati. Umat dipersilakan berdiri. Kita lanjutkan dengan pembaharuan janji baptis. Saudara-saudari terkasih, dalam misteri Paskah ini kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama dengan Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap kita yang lama, yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa Prapaskah 40 hari, kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini dengan tema pertobatan ekologis. Sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan saya berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari mewujudkan aksi puasa pembangunan pertobatan ekologis? Ya, saya sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudara. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belum selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita.
Maka marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudara akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara, wafat dan dimakamkan. Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kini saudara-saudara akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati kita, sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Bagi kita semua yang telah dibaptis, semoga Kristus, awal dan akhir yang telah wafat, namun hidup kembali, membimbing kita agar selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanannya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Kristus, sumber kehidupan dan cahaya keselamatan, menerangi semua pemimpin bangsa-bangsa, agar menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, semoga Kristus, sumber kehidupan, menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Nya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Kristus sebagai batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi, menggunakan kita sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, ya Tuhan, tumbuhkanlah selalu iman kami, umat paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo kepadamu, agar kami mampu mewartakan kebangkitan-Mu kepada siapa saja melalui kesaksian hidup kami. Semoga hidup harian kami pun menjadi sebuah pembaruan iman yang terus-menerus. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dipenuhi dengan sukacita Paskah. Seluruh dunia bersukacita di atas muka bumi. Kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu. Dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon
sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Henrikus, serta para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang akan mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan malam yang amat suci saat Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu. Juga bagi mereka yang engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkan pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur itu dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan kami hamba-hambamu dan juga umatmu yang kudus mengenang misteri Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagunganmu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah pemberianmu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hambamu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahimanmu yang berlimpah. Semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martirmu yang kudus. Dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, Anastasia, dan semua orang kudusmu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Mohon perhatian, yang diperkenankan untuk menerima komuni kudus yaitu umat Katolik yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak terhalang oleh larangan menyambut komuni suci. Terima kasih.
Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baru dengan perayaan misteri Paskah ini, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman minggu ini. 1. Hari-hari gerejawi. Minggu 20 April, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan, pukul 7 untuk umum, pukul 9 untuk lansia dan anak-anak. Senin 21 April sampai dengan Sabtu 26 April, Oktav Paskah. 2. Dari Panitia Paskah. Setelah misa lansia dan anak-anak, bagi lansia yang sudah mendaftar di lingkungan masing-masing, bisa mengikuti acara lansia dan penyegaran rohani dengan narasumber dari Paroki Tidar. 3. Minggu Gembira. Menginformasikan dan menghimbau anak-anak usia dini untuk mengikuti misa Paskah tanggal 20 April 2025 pukul 9.00 di gereja yang dilanjutkan Paskahan bareng Biut Mamaci 2025 di Aula Titus Brasma. 4. Lain-lain. Kepada seluruh umat diharap untuk menjaga kebersihan gereja. Dimohon tidak meninggalkan buku pribadi, teks misa, bekas tisu, dan bungkus permen. 5. Hasil kolekte minggu lalu. 7 sampai 13 April 2025, kolekte Rp16.926.500. Persembahan umat dan jalan salib Rp18.495.200. Terima kasih, berkah dalam. Yang kami hormati Romo Jansen, para suster, serta kakak-kakak postulan, yang terkasih, Bapak Ibu, dan yang kami banggakan, anak-anak muda Katolik, selamat pagi, berkah dalam. Sungguh suatu berkah yang luar biasa, yang patut kita syukuri bersama pada pagi hari ini, di mana kita semua masih diberi waktu oleh Tuhan untuk merayakan Pekan Suci. Sebagai wujud kerinduan kita akan belas kasih-Nya. Dan puji Tuhan selama perayaan Pekan Suci, mulai Sabtu dan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, serta Sabtu malam Paskah dan pagi hari ini, semuanya berjalan dengan hikmat, meriah, lancar, dan aman. Hal ini terjadi karena berkat kemurahan Tuhan dan atas segala upaya dari Panitia Paskah untuk mempersiapkannya. Oleh karena itu kami haturkan limpah terima kasih kepada Romo Jansen yang telah memimpin dan mempersembahkan misa selama Pekan Suci. Kami haturkan limpah terima kasih juga kepada seluruh Panitia Paskah tahun 2025 ini yang telah berupaya dengan penuh sukacita menyiapkan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan lancar. Tahun ini Panitia Paskah dinakodai oleh wilayah 1 dan wilayah 5.
Limpah terima kasih juga kami aturkan kepada seluruh petugas liturgi selama pekan suci ini, baik itu petugas KUR, para misdinar, AI, lektor, mazmur, petugas tatib dan persembahan, serta dekorasi altar yang sehingga altar pada pagi hari ini begitu indah dan megah. Kami aturkan limpah terima kasih pula pada para ketua lingkungan dan para ketua stasi yang telah bekerjasama untuk menyampaikan segala informasi pada umatnya, khususnya yang telah mendistribusikan amplop APP. Yang utama kami aturkan terima kasih kepada seluruh umat MBK yang telah mengisi amplop APP-nya, sehingga menjadi persembahan, salah satu persembahan pertobatan keluarga kita masing-masing di tahun jubileum ini. Limpah terima kasih pula kepada para dermawan atau donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk disalurkan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Limpah terima kasih pula kepada komunitas Suster Perawan Maria dan para postulannya yang turut terlibat dalam membantu kami selama pekan suci ini. Terima kasih pula kepada komunitas Seminari Marianum dan juga lembaga SDK Mater Dei yang telah membantu kami selama khususnya Minggu Palma yang telah menyiapkan tempat, sarana dan prasarana. Limpah terima kasih pula kepada para petugas dan tim kesehatan yang siap dan sigap untuk melayani umat yang sedang sakit dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Terima kasih pula kami aturkan kepada aparat keamanan yang telah jaga kami sehingga perayaan selama pekan suci ini berjalan dengan lancar dan aman. Tak lupa kami aturkan limpah terima kasih kepada instansi CPM, BNI dan Ibu Frida, di mana halamannya diperbolehkan untuk menjadi tempat parkir bagi kita. Kami atas nama Dewan Pastoral dan BPGDA menghaturkan selamat Paskah. Semoga kebangkitan Tuhan Kristus juga membangkitkan kita semua dari kubur dosa kita dan kita menjadi manusia-manusia baru. Membuat siksa dengan cemeti, ada tombak tikam, teladan kasih Tuhan Kristus tuntas terbukti, mari kita bersama bangkit kembali. Terima kasih, berkah dalam. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang hadir. Ubur-ubur ikan lele. Selamat pesta Paskah, Le. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa bahagia, Le. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara dalam segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari dihantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya.